Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari dan mendalami kitab Yeremia. Kita mencapai bagian terakhir dari kitab ini, khususnya pasal 50 dan sebagian dari pasal yang ke-51. Dan ini adalah episode kedua dari belakang untuk kita bahas kitab ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembahasan sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita hampir selesai membahas kitab Yeremia. Di pasal-pasal terakhir ada beberapa kelompok dan bangsa yang mengelilingi bangsa Israel. Benar. Kita berbicara di pasal sebelumnya tentang daftar bangsa-bangsa, tetapi dalam bab ini ada pembicaraan khusus tentang Babel. Mohon berikan gambaran tentang Babel dan apa yang telah dilakukannya terhadap umat Tuhan sehingga menjadi alasan untuk penghakiman. Sebenarnya ia berbicara tentang Babel dalam 2 bab. Meskipun di bab sebelumnya ada sebuah paragraf kecil di mana ia bicara tentang umat, tapi di sini ia menjelaskan pembicaraan tentang Babel, dan tidak heran karena orang-orang menuduh Yeremia berpihak dan bersekutu dengan Babel, dan ia membuktikan di sini bahwa ia justru berlawan dengan itu. Nubuat yang paling sulit adalah penghakiman. Itulah yang ia sampaikan terhadap Babel. Ia tidak sedang berbicara sesuai dengan keinginannya. Ia bukan tidak setia pada negaranya, ia dianggap pengkhianat seperti yang dituduhkan orang-orang kepadanya. Secara salah, tetapi ia sedang memberitakan penghakiman Tuhan. Dan Babel adalah negara di mana masa-masa bangsa dimulai. Ketika Babel mengalahkan kerajaan Asyur dan menguasai dunia dan mengalahkan semua negara-negara yang kita baca. Ia menghancurkan mereka. Kerajaan Kasdim di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Baik. Tetapi bagaimana dengan kerajaan Kasdim itu sendiri? Inilah topik yang ia bahas dengan sangat mendalam. Bukan hanya Yeremia 50 dan 51, tetapi ketika kita membaca misalnya Yesaya 31, kita akan menemukan perkataan tentang Babel. Dan ketika kita baca misalnya Habakuk, kita akan menemukan pembicaraan tentang Babel. Dan ketika kita pergi kitab Wahyu di sana, ia bicara tentang Babel secara rohani. Bukan Babel sebenarnya. Babel sebenarnya menerima penghakiman di sini melalui kerajaan Media dan Persia. Tapi Babel rohani juga akan menerima penghakimannya menurut Wahyu. Pasal 17, 18, dan awal 19 melalui binatang dan 10 raja yang bersekutu dengannya, dan ini akan digenapi di masa depan. Baik, karena Anda menyebutkan kitab Wahyu, kami ingin Anda membedakan antara Babel yang historis dan Babel rohani yang ada dalam kitab Wahyu. Apakah Babel itu sama ataukah semacam pendekatan yang berbeda? Sebenarnya beberapa orang berpikir bahwa Babel akan dibangun lagi, lalu dihancurkan dalam kitab Wahyu. Kenyataannya justru sebaliknya. Seperti yang dijelaskan dalam Yesaya pasal 13 tentang Babel, tidak ada penduduk untuk seterusnya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Dan di sini dalam pasal 50 dan 51 kita akan menemukan pemikiran yang sama. Bahwa itu sepenuhnya dihancurkan. Tapi Babel dalam kitab Wahyu adalah Babel rohani, bukan Babel sebenarnya yang dibangun di atas sungai Efrat. Tetapi Babel rohani. Tetapi mengapa disebut Babel? Karena tempat kelahiran penyembahan berhala adalah Babel. Dan sayangnya setelah pengangkatan gereja, setelah cahaya gereja dan Roh Kudus yang ada dalam gereja menarik diri dari dunia, gelombang penyembahan berhala yang belum pernah terjadi sebelumnya akan merajalela di dunia dan tidak ada batasan
untuk menyebut nama Tuhan, dan inilah masalahnya. Maksud saya, mengambil nama Tuhan tapi sebenarnya menyembah berhala dan menyembah setan. Ini adalah tragedi besar dan inilah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi dalam Wahyu 17 dan 18. Setelah pengangkatan gereja, semua gereja akan bersatu dan akan berada di bawah satu payung. Dan Tuhan akan menghancurkannya karena sesungguhnya Tuhan kita membenci tradisi, penipuan, penyembah berhala, dan juga kemunafikan. Semua ini muncul di Babel, baik dari awal Kejadian 11 dan Menara Babel yang puncaknya mereka ingin sampai ke langit, atau Wahyu 18 yang berbunyi sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya sebagai tambahan darah orang-orang kudus yang ditumpahkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Kita tahu bahwa penyebab kematian terbesar di dunia Adalah atas nama adalah agama. atas nama agama. Baik. Anda menunjukkan dalam pembicaraan Anda bahwa Babel adalah kerajaan pertama dalam masa bangsa-bangsa. Ya. Jelas bahwa Tuhanlah yang memberikan kuasanya itu. Kita Benar. tahu dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa Tuhan memerintahkan Mesir berperang dengan Asyur, dan Asyur berperang dengan Mesir, saling menghancurkan agar Babel muncul. Baiklah. Namun Babel menyalahgunakan kuasa ini. Dan bagaimanakah Babel memperlakukan umat Tuhan kala itu? Sebenarnya mereka memperlakukan umat Tuhan dengan cara yang paling buruk. Saya akan membaca 2 ayat untuk menjelaskannya. Silakan. Ayat pertama ada di Zakaria pasal 1. Dia mengatakan dalam ayat 15, tetapi aku sangat murka kepada bangsa-bangsa yang merasa tentram. Mengapa? Ketika aku murka sedikit saja, mereka telah membantu menimbulkan kejahatan. Artinya, saya marah sekali pada rakyat saya karena mereka pantas menerima kemarahan, karena mereka telah meninggalkanku, namun mereka membantu. Berarti adalah mereka melebih-lebihkan. Benar. Juga ketika kita membaca kitab Yesaya 47 ayat yang ke-6. Aku tadinya murka terhadap umatku, ide yang sama. Menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Dan kamu berkata untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Dan tentu saja hal ini tidak akan terjadi karena Tuhan murka kepada bangsa-bangsa ini yang membantu kejahatan dan meletakkan kuk kepada orang-orang tua. Oke, izinkan saya membaca beberapa ayat di pasal 50 dan kembali untuk bertanya. Firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Jangan sembunyikan, katakanlah, Babel telah direbut. Dewa Babel telah menjadi malu, Merodak telah terkejut. Berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus, tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang. Kata-kata yang sangat keras terhadap Babel sebagai suatu bangsa dan terhadap Babel sebagai dewa-dewa. Apa yang Anda lihat? Saya melihat pertama-tama keagungan Alkitab yang kita percayai. Bukan hanya di sini, dan kata-kata ini telah tergenapi sebelum pembuangan ke Babel dari Yerusalem. Oke. Ketika kita sampai pada pasal 51, kita akan menemukan kata-kata ini sangat jelas. Ketika dia memberitahu kita dalam pasal 51 ayat 59, pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseya. Ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Maksud saya masih ada sekitar 6 tahun lagi sampai Babel datang untuk menangkap umat. Tapi di sini dia berbicara tentang akhirnya. Iya. Dan ini mengingatkan saya pada nubuat Yesaya yang ditulis sekitar 90 tahun sebelum Yeremia. Ketika Babel belum ada dalam peta. Iya. Ini berarti hanya orang biasa bahkan kurang dari orang biasa. Asyur pada waktu itu memiliki keunggulan. Namun Yesaya bernubuat bahwa akan datang suatu hari ketika segala sesuatu yang mereka lihat di rumahmu, Hizkia akan dibawa ke Raja Babel. Secara rinci. Secara rinci. Kemudian setelah itu dalam pasal 45, ia berbicara bahwa Kores dan ia menyebutkan namanya akan datang dan mengalahkan Babel. Kitab apa ini yang memberitahu kita rincian-rincian yang sangat tepat dan benar? Itu adalah kitab Tuhan. Kitab Tuhan. Memang. Ya. Kitab Tuhan yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa masa depan. Seolah-olah adalah masa lalu, seolah-olah sudah terjadi. Baiklah. Baik, ketika dia berbicara, Saudara Yosef, ia tidak hanya berbicara tentang bangsa Babel, tetapi juga dewa-dewa Babel. Dan saya ingin membuat perbandingan antara dewa-dewa Babel yang dihancurkan dan dihina, dan dalam ayat 4, ada kata-kata yang sangat berbeda, dikatakan, pada hari itu,
Dan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Ada kata-kata tentang pemulihan bangsa ini, tetapi fokusnya adalah pada Tuhan Allah mereka yang memulihkan mereka. Bertentangan dengan dewa-dewa Babel yang akan pergi bersama mereka dan bersama-sama Benar. mereka dipermalukan. Artinya misalnya ayat yang Anda maksud ayat 2, Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut. Kata Bel, pertama-tama Merodak adalah kata majemuk, Mero dan Dah, atau pemberontak terbesar. Kata Merodak diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai Pemberontakan pemberontak terbesar. Dan kata Bel memberitahu kita tentang dewa pagan lainnya yang berarti membingungkan. Tapi lihatlah, pemberontak dihancurkan dan yang membingungkan menjadi bingung. Bel dipermalukan, Merodak hancur berkeping-keping. Maksudnya dia ingin mengatakan bahwa mereka hanyalah nama-nama dewa, tetapi tidak efektif. Karena sebenarnya apa berhala ini yang dibangun, apa kekuatan dan kemampuannya? Tapi lihatlah Tuhan yang sejati. Ketika dia berkata pada waktu itu dan pada masa itu di ayat yang keempat, orang Israel akan datang dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka akan menanyakan jalan ke Sion dengan wajah menghadap ke sana, berkata, marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabunglah dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Ini adalah Tuhan yang seharusnya disembah, sedangkan berhala-berhala itu sama sekali tidak bernilai. Terima kasih Saudara Yosef, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Manusia tidak suka mendengar bahwa Tuhan akan menghakimi mereka. Sulit bagi orang-orang untuk percaya bahwa Tuhan bisa marah. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang penuh amarah. Sedangkan Tuhan dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Namun izinkan saya mengatakan bahwa perjanjian baru juga berbicara tentang kemarahan ilahi, bahkan membahasnya lebih banyak daripada perjanjian lama. Penghakiman ilahi dan belas kasihan ilahi selalu ada berdampingan. Tahta Allah adalah tahta kasih karunia di mana engkau dan aku dapat menemukan belas kasihan dan pertolongan. Namun, tahta ini sendiri akan menghakimi dunia suatu hari nanti. Saya punya pertanyaan di ayat 4, pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda, mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Yang dimaksud di sini pada waktu itu dan pada masa itu, apakah mereka kembali dari pembuangan? Kapan ayat ini akan digenapi, Saudara Yosef? Tentu saja ini bukan tentang kembalinya dari pembuangan Babel. Dan saya memiliki 3 bukti untuk itu. Bukti pertama adalah bahwa ia mengatakan anak-anak Israel dan anak-anak Yehuda. Semua suku. Semua suku. Mereka yang kembali dari pembuangan Babel hanyalah 2 suku saja. Hal kedua adalah ketika mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saat di sini mereka akan kembali, tetapi dengan air mata dan tangisan. Mengapa? Karena mereka akan mengingat kejahatan terburuk yang telah mereka lakukan. Selama pembuangan Babel, mereka menyembah berhala dan menerima hukuman mereka selama 70 tahun perbudakan. Tetapi ketika mereka kembali untuk kedua kalinya, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kejahatan yang jika dibandingkan kejahatan pertama tidak patut disebut karena mereka menyalibkan Mesias. Itulah sebabnya. Mereka akan berkabung seperti yang diberitakan Wahyu pasal 1 kepada kita. Ketika dia datang dalam Zakaria pasal 12, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Di sini tangisan pertobatan berhubungan dengan Tangisan perayaan pertobatan pendamaian dihubungkan dengan hari sebelum pendamaian. memasuki hari pondok daun. Tepat. Kemudian pertobatan dihubungkan dengan perayaan pendamaian. Jadi mereka menangis. Tapi hal ketiga adalah bahwa sebagai hasil dari pertobatan mereka, Tuhan akan berperjanjian baru dengan mereka. Ia berkata di sini, marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabunglah dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Perjanjian abadi belum dibuat hingga sekarang. Ibrani pasal 8 berkata, lihat hari-hari akan datang ketika aku akan berperjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Kemudian 2 suku itu kembali, mereka kembali dengan menangis. Kemudian semua ini terkait dengan perjanjian abadi. Semua ini menegaskan bahwa kata-kata ini tidak terjadi pada masa kembalinya dari pembuangan Babilonia, tapi sedang menunggu pemulihan di masa depan. Tentu saja perjanjian abadi adalah perjanjian baru yang dirinci dalam pasal 31
bahwa Tuhan akan membuatnya bersama bangsa akan kembali kepadanya dengan pertobatan di masa setelah pengangkatan gereja. Benar. Baik. Saya ingin berhenti di ayat yang ke-9, di mana ada rujukan kepada kumpulan dari negeri utara. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Juga Saudara Yosef, ada kata-kata dalam ayat pertama tentang kehancuran yang akan datang dari utara ketika ia berbicara dalam ayat yang ketiga. Sebab dari utara sebuah bangsa datang menyerang dia. Apa yang dimaksud dengan bangsa-bangsa yang datang dari utara ke tanah ini? Dia maksudkan perkumpulan yang akan datang melawan mereka seperti yang kita baca rinciannya dalam kitab Daniel pasal yang ke-5. Media dan Persia, kita juga membaca ini lebih rinci dalam Yesaya pasal 21. Ketika dia memberitahu kita tentang kehancuran mendadak yang terjadi di Babel. Sampai-sampai dia mengatakan dalam Yesaya 21, malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Apa itu malam yang aku rindukan? Tampaknya itu adalah hari ulang tahun raja atau hari ketika raja duduk di atas tahta dan mengadakan pesta untuk 1000 penguasanya. Namun pada malam ini secara khusus Belzazar dibunuh. Dan ini menunjukkan bahwa dia sangat merasa aman karena jika dia dalam bahaya dia tidak akan mengadakan pesta dan mengumpulkan semua kepala pasukan. Benar. Dia terkejut dan di sini dia berkata tentangnya dalam ayat 24, aku memang memasang jerat bagimu dan memang engkau terjebak. Hai Babel, Tuhan memasang jerat kepada mereka. Bangsa yang sombong dan angkuh ini yang berkata, aku seorang permaisuri dan tidak akan melihat kesedihan. Aku adalah kerajaan kekaisaran yang akan hidup ribuan tahun. Seperti halnya semua orang gila yang telah mengatakan itu sepanjang sejarah dan ternyata kata-kata mereka tidak berarti, omong kosong. Baik. Saudara Yosef, di tengah-tengah gambaran yang gelap penghakiman ini, tetapi beberapa titik terang menonjol. Maksud saya di ayat 20 dan di ayat 34, dalam ayat 20 ia berkata, pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Juga di ayat 34 dia berkata, tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya ia memberi ketentraman kepada bumi tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Apa yang Anda lihat dalam kedua ayat ini? Sebenarnya saya melihat keagungan rahmat kepada orang-orang yang tidak layak. Sebenarnya Tuhan kita selalu memberikan rahmat kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Dan saya juga meyakinkan bahwa kata-kata ini tidak digenapi di masa lalu pada masa kembalinya dari pembuangan Babilonia. Karena setelah kembalinya dari pembuangan Babilonia, mereka melakukan kejahatan yang paling mengerikan dan keburukan yang terbesar. Namun di sini dia berkata, pada waktu itu dan pada masa itu, orang akan mencari kesalahan Israel tapi tidak didapatinya, dan dosa Yehuda tapi tidak dapat ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup, artinya bagi sia-sia. Lalu perkataan itu ditujukan kepada mereka yang tersisa di masa depan, yang kepadanya Tuhan akan mengampuni berdasarkan perjanjian kekal. Dan perjanjian kekal, perjanjian baru, aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan mengorbankan apa? Atas pengorbanan di Yesaya 53, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan Kejahatan kita kepadanya kejahatan kita sekalian. Kemudian Tuhan tidak mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka dengan mengatakan tidak apa-apa, dan Tuhan tidak punya sesuatu yang disebut tidak apa-apa. Tetapi ada seseorang yang menanggung penghakiman atas nama mereka, dan itulah mengapa dia memberikan janji di sini. Aku akan mengampuni mereka yang aku kekalkan karena penebus mereka kuat. Yang menunjukkan kekuatannya jauh sebelum ini, pada masa Firaun biarkan umatku pergi, Israel anak sulungku, tidak, aku tidak akan biarkan umatmu pergi. Engkau tidak bisa menantang Tuhan dan terbukti bahwa dia tidak bisa menantang Tuhan di masa depan ini akan terulang kembali. Dia tidak hanya akan memulihkan mereka, tetapi dia akan mengampuni dosa-dosa mereka. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan. Dalam ayat 28 ia berkata, dengar pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Apa itu pembalasan terhadap baitnya? Apa maksud pembalasan terhadap baitnya? Sebenarnya kita melihat di sini bahwa Tuhan marah kepada Babel karena setidaknya 3 alasan. Alasan pertama adalah kesombongan. Tuhan membenci kesombongan, dan ini tampak sejak awal sejarahnya, dari menara yang ingin mencapai langit, dan juga dari Nebukadnezar yang berjalan di atap istananya dan berkata, bukankah ini Babel yang besar yang telah kubangun untuk tempat kediaman kerajaan dengan kekuatan besarku dan untuk
kemuliaan, keagunganku. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kekejaman yang tidak berdasar terhadap orang tua dan yang beruban. Mereka merendahkan umat Tuhan. Yang ketiga yang kita baca di sini adalah pembalasan terhadap baitnya. Apa yang dimaksud dengan pembalasan terhadap baitnya? Ketika kita sampai pada pasal 52 ayat yang ke-13, mereka membakar bait Allah. Tetapi ini bukan itu. Ketika kita sampai pada Daniel 5, kita melihat bahwa mereka telah mengambil barang-barang dari rumah Tuhan untuk dibuat mabuk. Oleh karena itu, jari-jari tangan menulis di plester dinding istana raja, Mene-mene Tekel Ufarsin. Penghakiman datang, pembalasan terhadap baitnya atas bangsa ini yang tidak menghormati Tuhan. Baik, jadi pembalasan terhadap baitnya karena Tuhan cemburu terhadap rumahnya yang mereka datang ke sana, mereka menajiskan dan mengambil barang-barangnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Dalam pasal 50, ada banyak kata tentang Babel dan tentang penghakiman Tuhan atas Babel. Adakah seseorang yang bisa mengingatkan mengapa Tuhan menghakimi Babel? Tuhan marah kepada Babel karena 3 alasan. Yang pertama adalah kesombongan. Tuhan membenci kesombongan dan ini tampak sejak awal dari Menara Babel. Yang kedua adalah kekejaman yang tidak berdasar terhadap orang tua. Yang ketiga adalah karena mereka menghancurkan bait Tuhan. Bagaimana Ya, Saudara Yosef? kekejaman tidak berdasar. Baik, kekejaman Baiklah. yang tidak berdasar terhadap umat Tuhan. Oke, Alkitab berbicara tentang perkumpulan yang akan datang dari negeri utara, melawan tanah Kasdim, ke Babel dan menghancurkannya. Siapakah yang dimaksud ini? Itulah Media dan Persia seperti yang disebutkan dalam Yesaya 21 dan Daniel 5. Kata-kata yang disebutkan dalam ayat 4 dan 5, pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesanalah mereka terarah, marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Kapan kata-kata ini akan digenapi? Apakah ini berkaitan dengan kembalinya umat itu dari pembuangan? Kita tahu kata-kata ini tidak berkaitan dengan kembalinya dari pembuangan, tetapi yang dimaksud adalah kembalinya di masa depan karena 3 alasan. Kembalinya ini tidak hanya untuk Yehuda, tetapi untuk Yehuda dan Israel bersama-sama. Alasan kedua adalah kembalinya ini terkait dengan tangisan dan pertobatan yang tulus. Ketika Mesias akan menerima mereka untuk masuk ke dalam kerajaan milenium. Alasan ketiga adalah sebagai hasil kembalinya mereka, perjanjian abadi akan dibuat. Baik, bagaimana Saudara Yosef? Betul. Terima kasih semua. Terima Tuhan kasih Saudara berkati Yosef, engkau. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, saya ingin mengatakan kepada Anda dan meninggalkan Anda dengan kata-kata yang indah yang disebutkan dalam ayat 20. Pada waktu itu dan pada masa itu, firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Suatu saat dosa akan hilang. Dosa bangsa ini di hadapan mata Tuhan. Mengapa? Apakah ini cuma-cuma? Tidak pernah. Namun hal ini didasarkan pada apa yang telah dilakukan Kristus di kayu salib. Itulah harganya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian atas dasar penebusan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Kejahatan Yehuda akan hilang dari hadapan mata Tuhan di masa depan. Dan izinkan saya untuk mengatakan bahwa inilah prinsipnya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu.
مثلي أنا ببر ذاك يغتني لأنه يحبني يسوع لأنه يحبني كيف يرى بهاءه جزءا وعارا يجتني ممزقا معلقا ذا جثة في الكفن كيف يرى بهاءه جزءا وعارا يجتني ممزقا معلقا ذا جثة في الكفن لأن حبه لنا على كذاك الثمن حتى نرى في بيته بعد انتهاء الزمن لأنه يحبني يسوع لأنه يحبني Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.